Salam jumpa dengan kanal Untayan Permenungan. Pada seri ke-10 ini, saatnya teman-teman melakukan evaluasi seberapa proporsional pengaturan atau pengelolaan hidup pribadi teman-teman, khususnya bagi mereka yang bekerja. Seperti sudah dibicarakan di seri pertama, kesehatan mental akan terjaga dengan baik jika kita memperoleh kepuasan yang berimbang dari kehidupan pribadi, terutama keluarga dan pekerjaan. Medan hidup pribadi menjadi sumber kepuasan jika semua anggota keluarga mempunyai kedekatan batin satu sama lain, merasakan kenyamanan ketika berada di tengah mereka, memperoleh sumber semangat untuk berbuat lebih baik bagi keluarga, memberi energi untuk berbuat dan mencapai yang terbaik dari kehidupan, termasuk dari pekerjaan, serta memperoleh dukungan moral sehingga menjadi lebih tegar dan mantap dalam menghadapi berbagai tantangan, masalah, atau cobaan dalam hidup. Apakah teman-teman dapat mengintegrasikan pekerjaan dalam hidup sehingga dicapai kondisi berimbang dan terkendali? Atau sebaliknya, pekerjaan mulai terlalu jauh mengintervensi medan hidup pribadi teman-teman? Pertanyaan kedua tersebut bisa berarti bahwa teman-teman mengejar bayangan kepuasan yang makin dikejar, sangat mungkin justru menjadi semakin jauh dan kabur. Makin banyak pengorbanan yang diberikan melalui usaha kerja keras, tetapi makin mendalam potensi kekecewaan yang bisa diperoleh. Mari kita cermati bersama. Kita evaluasi bersama sejujur-jujurnya melalui sejumlah pertanyaan berikut. Untuk setiap pertanyaan, silakan teman-teman mencatat jawaban teman-teman, apakah ya, ataukah tidak, atau belum. Di akhir nanti, kita akan artikan bersama-sama seberapa berhasil teman-teman sudah mengintegrasikan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertama, apakah relasi antara suami istri dan orang tua anak cukup mampu membuat Anda menjadi kangen untuk cepat-cepat beristirahat bersama keluarga di rumah? Dua, apakah cukup sering terjadi salah pengertian atau miskomunikasi karena Anda atau pasangan Anda berbicara terburu-buru? Tiga, ini khusus untuk yang sudah mempunyai anak. Apakah Anda pernah merasa menyesal karena terlambat menjadi saksi perkembangan kemampuan anak Anda yang begitu cepat? Bagi yang belum mempunyai anak, apakah Anda pernah terlambat mengetahui ada peristiwa baik dan penting yang terjadi dalam keluarga Anda? Peristiwa penting berarti sesuatu yang menyenangkan, membanggakan, atau membuat keluarga merasa saling memiliki satu sama lain. Empat, untuk mereka yang mempunyai anak, apakah Anda pernah terlambat mengetahui anak Anda sakit? Bagi yang belum mempunyai anak, apakah Anda pernah menyesal
karena terlambat mengetahui ada peristiwa buruk yang terjadi pada anggota keluarga Anda. 5. Untuk mereka yang sudah mempunyai orang tua dengan usia lanjut, bersama dengan suami atau istri atau saudara, apakah Anda sudah mengatur cara bagaimana memantau atau memonitor dan memperhatikan kondisi umum dan kesehatan anak maupun orang tua Anda? Bagi yang orang tuanya masih dapat berfungsi mandiri, apakah Anda mempunyai jalur komunikasi yang baik dengan orang tua dan saudara, sehingga Anda sudah mudah mengetahui dan mempercayai bahwa semua hal berjalan dengan baik di keluarga Anda? 6. Apakah Anda pernah menyesal sampai sulit untuk tidur nyenyak dalam waktu yang panjang karena sakit anak atau orang tua atau anggota keluarga lain akan lebih mudah ditangani jika saja Anda mengetahui lebih cepat? 7. Apakah Anda cukup tidur sehingga terasa bugar dan antusias menghadapi kesibukan tiap hari? 8. Apakah Anda cukup sering makan menu cepat saji atau fast food atau makanan instan yang kurang bergizi karena kesibukan kerja? 9. Apakah Anda mempunyai jadwal olahraga teratur dan melaksanakannya dengan konsisten? 10. Apakah Anda mempunyai hobi atau kegiatan kegemaran yang mengasihkan yang membuat Anda dapat terlupa sejenak dari masalah atau kesibukan yang berat jika Anda sedang menekuni hobi tersebut? 11. Apakah Anda mempunyai waktu untuk mengikuti berita-berita aktual di media massa atau media sosial sehingga bisa ikut bergabung dengan orang-orang lain yang membicarakan topik aktual tersebut? 12. Apakah Anda aktif mengikuti dan belajar memutakhirkan kemampuan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kerja Anda? 13. Apakah Anda melatih keterampilan sosial Anda dan soft skills lain secara terencana, seperti berkomunikasi, presentasi, negosiasi, berjejaring, bekerja dalam tim yang anggota-anggotanya beragam atau heterogen yang disebut cultural competency? 14. Apakah Anda yakin dengan kemampuan dan kontribusi Anda pada pekerjaan, sehingga jika sangat terpaksa, Anda yakin diri untuk bersiap, tidak takut beralih pekerjaan?
15. Apakah Anda dikenal dengan baik oleh penghuni di sekitar tempat tinggal Anda? 16. Apakah Anda bergabung dalam kelompok sosial kemasyarakatan dan atau keagamaan di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal meskipun hanya sekedar menjadi anggota? 17. Apakah Anda mempunyai teman yang dapat menjadi pendengar yang baik dan bisa dipercaya untuk membantu Anda menyikapi masalah dan mempunyai cara pandang yang proporsional atau jernih terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Anda? Sekarang kita masuk ke penilaian. Mari kita nilai jawaban kita. Berikut ini adalah jawaban yang menunjukkan kemungkinan telah terjadinya intervensi dari pekerjaan ke dalam hidup pribadi Anda. Jika perlu, silakan di-pause untuk mencocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban. Jawaban yang sesuai dengan kunci diberi skor 1. Jika jawaban Anda sebaliknya, berarti skornya 0 atau aspek pribadi pada komponen yang dipertanyakan dalam kondisi baik. Jumlahkan jawaban yang sesuai dengan panduan di atas. Arti skor total lebih kecil atau sama dengan 5, ini dalam batas toleransi. Skor 6-10 dalam kondisi waspada. Skor lebih besar atau sama dengan 11 berarti alarm bahaya sehingga memerlukan pertimbangan yang serius. Sebelum menjelaskan lebih terinci tentang interpretasinya, perlu dipaparkan kerangka berpikir antar komponen. Komponen kualitas relasi dalam keluarga dan komponen perhatian rawatan bagi anak atau saudara, sekeluarga, dan orang tua merupakan indikator dari kualitas keluarga yang berfungsi dengan baik. Agar kepala keluarga, ayah ibu, dan anggota keluarga lain dapat berperan efektif untuk bersama-sama mengembangkan keluarga yang fungsional, maka perlu dipenuhi 3 komponen kebutuhan, yaitu kebutuhan pribadi, peningkatan kompetensi, dan partisipasi sosial. Terpenuhinya kebutuhan pribadi akan memulihkan sistem energi sehingga kondisi fisik dan mental kembali pada kondisi optimal. Terpenuhnya kebutuhan peningkatan kompetensi akan menjadi bekal penting untuk mengawal keluarga dalam upaya mengatasi masalah dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Terpenuhinya partisipasi sosial akan mendukung pengembangan jejaring sistem dukungan sosial agar diperoleh bantuan dari pihak lain ketika Anda tidak ada di rumah karena menjalankan kewajiban lainnya, misalnya bekerja. 5 komponen tersebut menjadi dasar apakah keluarga berkembang fungsional bagi anggota-anggotanya ataukah menjadi keluarga disfungsional. Bagi orang yang bekerja, keluarga yang fungsional akan memberikan energi dinamis yang menguatkan upaya agar berhasil mencapai kinerja yang efektif bagi tempat kerja atau perusahaan. Jadi hubungan antara medan hidup pekerjaan
dan medan hidup pribadi seperti dua roda sepeda yang bersifat saling mempengaruhi. Kondisi yang positif di salah satu medan akan bermanfaat mendukung pencapaian positif juga di medan hidup lainnya. Begitu juga jika kondisi yang negatif akan berdampak buruk. Sekarang kita lanjutkan dengan menjelaskan interpretasi skor yang diperoleh secara lebih terinci. Skor 5 ke bawah atau batas toleransi berarti kondisi yang wajar dan normal karena pekerjaan mempunyai nilai yang penting. Pekerja akan berusaha keras menghindari kegagalan dalam menunjukkan kinerja optimal seperti yang ditargetkan oleh perusahaan. Jadi wajar jika pekerja berkorban demi penyelesaian tanggung jawabnya sebagai bagian dari komitmen kerja. Skor 6 sampai dengan 10 atau waspada, pekerjaan mulai mengganggu hidup pribadi biarpun pekerja sudah berada di rumah. Kondisi dalam tanda petik yang disebut penghalang di tengah jalan ini biasa dialami oleh pekerja muda yang ingin membuktikan diri dengan bekerja keras dan biasanya mempunyai prospek karier yang positif. Dalam situasi ini, sebaiknya Anda bertanya pada diri sendiri. Jika Anda yakin bahwa kepuasan karier yang Anda cari akan diperoleh dari tempat kerja, go ahead, silakan dilanjutkan. Usaha keras dalam bekerja secara logis akan berpengaruh atau mengintervensi kehidupan pribadi. Hal itu sudah merupakan risiko yang harus ditanggung sebagai akibat dari pilihan sikap Anda. Jika tidak yakin, mulailah mempertegas pembatasan-pembatasan sebelum gurita tanggung jawab kerja benar-benar membelit hidup pribadi Anda, sehingga Anda akan menjadi kurang efektif mengelola urusan pribadi. Skor 11 ke atas, ini hal-hal bahaya. Lakukan kalkulasi secara serius. Apakah pekerjaan memberikan imbalan dan kepuasan setimpal bagi kesejahteraan pribadi dan keluarga? Jika tidak, Anda harus mulai membuat pengaturan dan negosiasi tertentu dengan manajemen tempat kerja seperti pengaturan flexi time atau work from home WFH di hari-hari tertentu atau kesepakatan lain. Anda harus serius menghitung nilai kualitas dan kontribusi Anda. Bahkan mulai perlu menimbang kemungkinan memperoleh alternatif pekerjaan atau karier yang lebih cocok dengan konteks hidup Anda. Dengan skor 11 ke atas, mungkin Anda tidak menyadari, tetapi perilaku Anda dapat mengganggu pasangan atau anak karena adanya pola ritualistik tertentu atau kebiasaan aneh yang kurang efisien seperti handphone harus ada di dekat Anda atau bahkan dikantongi, sedikit-sedikit melihat HP, oversensitif jika pengaturan rumah diubah sehingga menjadi tidak terbiasa bagi Anda, mudah terusik atau tersinggung jika ada keputusan yang diambil di keluarga, misalnya oleh pasangan Anda, tanpa membicarakan dengan Anda terlebih dahulu, dan masih banyak contoh lainnya. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk membangun keluarga yang sejahtera lahir batin dengan bekerja. Hanya saja, pekerjaan sering menggoda
untuk ditekuni dengan kesungguhan yang berlebihan, sehingga tujuan untuk membangun keluarga yang fungsional dan sejahtera lahir batin menjadi agak terabaikan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penyesalan karena mengabaikan separuh medan hidup atau kehidupan pribadi akan menyebabkan kepuasan yang dicapai dari pekerjaan ternyata hanya terasa seperti pencapaian yang labil, mudah goyah, perasaan yang fluktuatif naik turun seperti roller coaster antara kesenangan dan rasa tertekan, serta hidup yang kurang tenang dan kurang bermakna penuh. Baiklah, seri pertama sampai ke-10 sudah kita gunakan untuk melihat seberapa Anda sudah berhasil mengelola medan hidup pribadi Anda. Pada kesempatan lain akan kita bicarakan separuh medan hidup lainnya yang terkait dengan kepuasan kerja dan pengelolaan lingkungan kerja yang sehat. Selamat berkarya.